Kecelakaan mengerikan terjadi saat sebuah mobil hilang kendali dan menabrak separator busway. Ya, mobil terbalik, dua pemotor di belakangnya menjadi korban. Diduga hilang kendali, mobil jenis SUV terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat mengalami kemacetan karena proses evakuasi mobil. Akibat peristiwa itu, dua pengendara motor yang berada di belakang mobil terluka karena gagal menghindar dari beton separator yang terpental ke tengah jalan. Mobil sempat kencang atau apa? Kencang, sedikit kencang juga dia. Kencang ya? Kencang dia. Berarti nabrak separator busway itu ya Bang ya? Oh, iya betul. Nah, Abang pas menghindar berarti Abang sempat jatuh Bang? Iya, pas menghindar jatuh saya. Sementara apa penyebab pasti mobil menabrak separator masih diselidiki kepolisian. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini telah ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 rumah kontrakan dan sejumlah lapak pemulung di Lenteng Agung, Jakarta Selatan terbakar. 1 orang warga tewas akibat terjebak kepungan api dan asap tebal. Asap hitam tebal dan kobaran api membumbung tinggi, membakar 3 rumah kontrakan dan sejumlah lapak di kawasan pemukiman warga di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api agar tidak terus meluas. Namun besarnya api ditambah kepulan asap tebal membuat seorang wanita berusia 48 tahun terjebak dan tak bisa diselamatkan. Korban yang ditemukan tak bernyawa dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk rumah ada 3 kontrakan, kemudian ada lapak pemulung yang kena, kemudian semuanya habis. Ada berapa kakak gitu? Ada 6 kakak. Kemudian yang untuk korban adalah 1 orang perempuan, inisial R, lanjut, kemudian umur 48, dinyatakan MD. Kurang lebih 2 jam api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 22 unit mobil damkar serta 80 personel pemadam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pemirsa, Polda Riau menggerebek distributor pengoplos beras di Pekanbaru. Ya, dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 9 ton beras oplosan siap edar, serta mengamankan seorang pengoplos. Modus pelaku membeli beras dengan kualitas rendah, kemudian dikemas dalam jenis premium. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggerebek sebuah toko yang dijadikan sebagai tempat produksi beras oplosan di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Riau. Seorang pelaku yang merupakan distributor berinisial L diamankan polisi. Total 9 ton beras oplosan berbagai merek beras premium disita polisi. Modus pelaku yakni membeli beras kualitas rendah, kemudian diganti dengan kemasan premium serta kemasan SPHP. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram, padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogram. Oplos yang diambil ada beras reject, kemudian dikemas dalam karung beras SPHP ini Bulog. Dikemas dalam beras SPHP Bulog yang ukurannya 5 kg. Kemudian dijual dengan harga Rp13.000. Padahal modal yang dikeluarkan oleh pelaku adalah Rp6.000 sampai Rp8.000. Modus yang kedua adalah
repacking beras kualitas rendah. Jadi ada repacking beras yang kualitasnya rendah yang diperoleh dari salah satu kabupaten di sini, kemudian dipack dalam kemasan beras premium. Pelaku sudah 2 tahun beroperasi mengoplos beras kualitas rendah tersebut. Beras tersebut dijual secara ecer ke toko-toko beras yang ada di Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur babak belur dihajar massa usai terpergok mencuri motor milik petani tambak. Massa yang geram menghajar pelaku hingga nyaris tewas. Video amatir milik warga merekam 2 pencuri motor dikeroyok massa di Desa Kramat, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu siang. Terlihat pelaku berinisial NB dan SP, warga desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, tak berkutik saat dihajar bertubi-tubi oleh warga. Beruntung Satbusar Reskrim Polres Pasuruan Kota segera datang kemudian membawa kedua pelaku ke Puskesmas Kraton Kabupaten setempat untuk mendapatkan perawatan. Menurut perangkat desa Pulau Karto mengatakan, saat itu motor petani diparkir di pinggir sawah, tiba-tiba satu pelaku merusak kunci motor dan membawa kabur. Namun sialnya saat pelaku membawa motor dipergoki korban berteriak maling hingga akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap massa. Massa emosi dan main hakim sendiri karena di kampungnya kerap terjadi kehilangan motor. Orang punya warga ini kan diparkir mau ke sawah, di sawah dari pembeli. Ternyata sudah mau diambil sama pelaku ini di PTL. Satunya ambil di lokasi parkiran tambak. Ketemu itu akhirnya dibawa ke mau dibawa ke balai desa nggak nyampe. Langsung ketemu massa gitu ya. Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku merupakan spesialis pencuri motor milik petani yang diparkir di pinggir jalan. Modusnya kawanan pelaku berpura-pura mancing ikan mujair di tambak kemudian mengambil motor yang terparkir dalam kondisi sepi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, konflik keluarga berujung maut terjadi di Pulau Samatelu Borong, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Seorang paman tewas setelah dianiaya oleh keponakannya sendiri dalam perkelahian. Kondisi pelaku perkelahian yang mengejutkan warga desa Motirowali, Lukang, Tupabiring, Utara, Pulau Samatelu Borong, Kabupaten Pangkep dirawat di ruang intensif RSUD Batara dengan pengawasan ketat dari pihak kepolisian. Pria berusia 24 tahun ini mengalami luka serius di bagian kepala dan perut kanan usai terlibat duel maut dengan pamannya yang usianya 64 tahun. Perkelahian terjadi di desa Motirowali, Lukang, Tupabiring Utara. Keduanya menggunakan senjata tajam saat berkelahi. Kita tidak tahu kejadian kronologisnya bagaimana, karena mungkin di situ barangkali baku lihat ya, karena ini selama ini artinya adanya. Kita tidak tahu bagaimana modelnya, apakah dendam bagaimana modelnya, kita tidak tahu. Konflik dipicu oleh perselisihan lama antara pelaku dan korban. Korban sempat mengejar dengan kayu saat tengah memperbaiki perahu. Kejadian tersebut memicu amarah pelaku. Di tempat kejadian, sedangkan pelaku yang menganiaya sementara ada di rumah sakit Batara Siang mengalami luka-luka. Tadi kejadiannya sekitar jam berapa? Sekitar jam 7.30. Kalau motif masih didalami sama ada piket arrest juga datang ke TKP. Polisi telah menyelidiki kasus ini. Motif perkelahian ini masih dalam penyelidikan intensif oleh Unit Reskrim Polres Pangkep. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara jenazah korban telah dipulangkan ke rumah duka di Pulau Salebu. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.